Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi dalam tugas koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada bagian koneksi antar materi, kami diberikan petunjuk untuk lakukanlah refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran Anda hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberi perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid atau membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pertimbangan yang pertama, tujuan pembelajaran. Kurikulum yang memiliki tujuan yang didefinisikan secara jelas, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Kedua, kebutuhan belajar murid. Apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda, yang kita kenal dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, atau murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Kita akan melihat perbedaan antara kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Sementara yang belum menerapkannya, guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri, tidak memahami minat dan keinginan murid. Yang kedua, guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide yang sementara ia pelajari. Sementara pada kelas yang belum menerapkan, kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran, guru hanya menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Yang ketiga, pada kelas yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan beragam pilihan agar murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari,
Sementara di kelas yang belum menerapkan, guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Langkah yang pertama yaitu melakukan pemetaan. Sebelum pemetaan dilakukan, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar, bagaimana pemahaman atau materi kesiapan, materi prasyarat yang berhubungan dengan materi baru yang akan dipelajari. Yang kedua tentang minat belajar, yaitu berhubungan dengan minat atau keinginan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh murid. Yang ketiga tentang profil belajar murid. Melalui wawancara, observasi, angket atau survei, guru harus mengetahui profil belajar tentang gaya belajar siswa yang auditorial, visual, ataupun kinestetik. Nah, dari hasil tersebut, maka guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua, merencanakan. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan pada langkah pertama, yaitu dengan memberikan berbagai pilihan, baik strategi, materi, dan cara belajar yang kita kenal dengan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Bagaimana guru merancangkan semua itu untuk menjawab diferensiasi mana yang cocok yang dia lakukan sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan pada langkah yang pertama. Yang ketiga yaitu mengevaluasi. Setelah merencanakan dan melaksanakan, guru kemudian melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung, memberikan penilaian formatif secara berkelanjutan dan konsisten. Berikutnya, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Misal, dari cepat ke lambat, konkret ke abstrak, mandiri dan perlu bantuan, sederhana ke masalah kompleks, dari masalah mendasar ke transformatif maupun terstruktur ke terbuka. Pemetaan yang kedua yaitu berdasarkan minat belajar atau interest. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dengan cara 1. Cari kecocokan minat murid dengan tujuan pembelajaran. Kedua, tunjukkan keterhubungan antara pembelajaran. 3. Menjebatani antara pengetahuan mereka dengan pengetahuan yang baru. Dan yang keempat, memberikan motivasi pada siswa untuk terus belajar. Yang berikutnya yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid atau learning profile. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Lihat faktornya yaitu lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Yang kedua tentang budaya, santai, struktur, pendiam, ekspresi, personal atau impersonal. Yang ketiga tentang gaya belajar, visual, belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan, tentang konsep, grafik, organisator, dan lain-lain. Dua, auditori, belajar dengan mendengar, dia membaca dengan kertas, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yaitu kinestetik, belajar sambil melakukan, bergerak, dan merenggangkan tubuh, kegiatan hands-on. Dan yang keempat yaitu multiple
intelligence atau kecerdasan majmuk. Berikutnya, 3 strategi dalam mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar minat dan profil belajar murid, misalnya visual, auditory, kinestetik, atau bisa dikombinasi dari ketiganya. Yang berikutnya yaitu diferensiasi proses. Bagaimana murid akan memakai materi, sendiri atau kelompok dengan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, agenda individual, memvariasikan waktu, kegiatan bervariasi, kelompok yang fleksibel. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk, berupa tagihan yang diharapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keberagaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya, misalnya tulisan, karangan, pidato, rekaman audio, diagram, PPT, video, poster, dan lain-lain. Yang berikutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi juga harus diperhatikan asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, terutama penilaian formatif untuk memperbaiki pembelajaran, tetapi juga dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Yang berikutnya, menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran berdiferensiasi, memonitor proses pembelajaran yang dilakukan. Banyak strategi penilaian formatif yang dilakukan guru tanpa harus selalu membuat penilaian tertulis. Contohnya, assessment, proses, praktek, proyek, maupun portofolio, dan berikutnya, strategi penilaian berkelanjutan dan konsisten dapat dilihat dalam beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu pertama, strategi 5 jari. Minta murid mendeskripsikan pemahaman mereka terkait topik yang diajarkan menggunakan 5 jari. Berikutnya, refleksi, mengetahui sejauh mana pemahaman murid dan apa yang masih menjadi kebingungan mereka. Strategi yang berikut, nama dalam toples. Minta beberapa murid yang namanya tertulis untuk menjawab pertanyaan secara bergantian. Selanjutnya, tiket keluar. Memberi sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Yang kelima, tentang pojok pemahaman. Minta murid pergi ke pojok-pojok kelas atau teman untuk berkolaborasi memahami materi yang menantang. Berikutnya, 3, 2, 1. Merangkum atau mempertanyakan apa yang baru saja mereka pelajari dengan strategi 3, 2, 1. Selanjutnya, berbagi 30 detik. Murid secara bergiliran melaporkan sesuatu yang ia pelajari selama 30 detik. Dan yang terakhir, tiket masuk. Memberi sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum pelajaran dimulai. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam penerapan akan memberikan dampak bagi kelas atau sekolah, terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita berikan perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang dalam belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi antara lain. Yang pertama, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai. Murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata guru dan murid dapat berkolaborasi. Bahkan kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan mencapai hasil belajar yang optimal.
Seperti yang sudah kita pelajari di awalnya tentang pembelajaran diferensiasi, bagaimana kebutuhan murid dari kesiapan murid, minat murid, bahkan profil belajar murid dapat terpenuhi dengan baik, sehingga diharapkan hasil belajar yang optimal dapat tercapai dengan melakukan asesmen secara berkelanjutan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan menurut KHD adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang harus menjawab kebutuhan murid sesuai dengan minat profil belajar murid tersebut, dan juga tentang kesiapan murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu visi guru penggerak pada modul 1.3. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya yaitu budaya positif. Pada modul 1.4, budaya positif di lingkungan belajar juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk dapat menimbulkan lingkungan belajar yang positif, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dengan baik. Nah, dengan demikian, keempat modul yang sudah boleh dipelajari pada modul 1 sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 1.2.1, yaitu serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah apa yang sudah boleh saya tampilkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi pada tugas koneksi antar materi untuk modul 2.1 ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.